video kali ini saya akan membahas tentang opini saya selama 1 tahun ini memakai Yamaha Saber. Yamaha Saber yang saya punya ini dulu saya beli di bulan Februari tahun 2018, tapi tahun motor unitnya itu pembuatan tahun 2017. Jadi facelift dari model yang pertama itu saya beli yang tipe itu. Awalnya sih dulu lihat pertama launching, dulu kan launchingnya bulan Januari 2016 di Bali sama Valentino Rossi. Pertama lihat itu sebenarnya nggak suka, modelnya terlalu aneh atau gimana gitu. Tapi setelah dilihat-lihat lebih jeli lagi, ternyata motor ini punya keunikan tersendiri bagi saya. Dan akhirnya di tahun 2018 itu saya memutuskan untuk meminang motor Yamaha Sabre ini. Terus selama 1 tahun pemakaian ini saya mengeluarkan opini saya lah mengenai kelebihan dan kekurangan untuk Yamaha Sabre ini. Untuk yang pertama saya akan membahas kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya yang pertama itu desain. Ya desain itu balik lagi sih selera masing-masing. Tapi saya suka desainnya itu karena kesannya itu kekar, beda dengan yang lain. Yang lain kan biasanya kan street fighter judulnya. Kalau ini lebih ke minor fighter. Jadi minor fighter itu desainnya itu kekar di depan, tapi desain belakangnya itu lebih pendek. Jadi terkesan lebih padat lah bagi saya. Terus yang kedua fitur dari Yamaha Sabre ini dia sudah menggunakan lampu LED, lampu depan maupun belakang. Ya meskipun lampu senya masih bohlam biasa sih, tapi sudah menganut LED untuk lampu belakang dan lampu depan. Dan juga ada fitur upside down, itu yang jadi ciri khas tersendiri untuk Yamaha Sabre dibanding dengan motor naked 150cc yang lain. Terus juga udah swing arm belakang udah banana aluminium. Kemudian yang unik itu tombol starternya, jadi satu kayak MT9. Terus sama speedometer, panel speedometernya itu udah negatif display, jadi lebih enak lah untuk dilihat meskipun siang hari, malam hari pun juga lebih enak. Terus kemudian kelebihan selanjutnya yang ketiga yaitu ergonomi atau posisi berkendara. Ya posisi berkendaranya sangat gagah karena dia menggunakan stang yang lebar, terus juga posisi jok yang cenderung lebih dekat dengan stang, jadi posisi duduknya lebih tegak dan lebih nyaman menurut saya. Jadi nyamannya dapat, gagahnya juga dapat. Jadi kalau buat touring sih bisa dikatakan cukup enak ya, dan nggak gampang pegel. Pernah sih dulu saya bawa ke Madiun, ya emang nggak terlalu jauh sih ya ke Madiun, itu nggak ngerasain capek sama sekali untuk tangan atau untuk punggung. Ya capeknya punggung itu karena bawa tas ransel itu mungkin jadi agak pegel. Terus kemudian kelebihan yang keempat itu handlingnya mantap. Untuk selap-selip atau untuk tikung menikung itu lebih enak karena mungkin didukung dengan suspensi upside down di depan dan suspensi belakang yang cenderung kaku, tapi karena kaku itu jadi untuk cornering atau untuk tikung menikung lebih mantap. Terus kelebihan yang kelima itu masalah perawatan. Yap, kita tahu brand Yamaha di Indonesia itu termasuk brand yang besar yang punya dealer dan bengkel di banyak kota. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya ada masalah atau gimana, pasti tiap kota ada untuk servis. Jadi bengkel-bengkel lebih enak lah kita kalau misalnya ada kendala apa-apa. Kemudian yang keenam yaitu ketersediaan spare part ori maupun aftermarket. Ya, karena yaitu tadi pertama dia dari Yamaha, brand Yamaha. Terus kemudian untuk spare partnya itu kan banyak yang common part sama R15 ataupun Vixen mungkin. Dan juga untuk misalnya kita mau modifikasi aftermarket gitu juga lebih mudah, soalnya kan biasanya aftermarket itu modifikasinya spare part untuk Saber biasanya kan ada tulisannya untuk Saber, Vixen atau R15 V2 gitu, biasanya gitu. Jadi untuk modifikasi atau cari spare part orinya lebih mudah dari brand-brand yang lain misalnya. Setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan membahas kekurangan dari Yamaha Sabre ini. Yang pertama yaitu desain knalpot dan hager. Ya, desain knalpotnya
terlalu panjang dan terlalu keluar. Jadi kalau misalnya kita mau filtering di kemacetan atau gimana, ya memang saya belum pernah nyerempet mobil atau gimana gitu, tapi ada rasa was-wasnya gitu. Terus untuk hager, kalau panjang sih enaknya nggak cepat kotor untuk bagian dalam, apalagi untuk sok belakang. Tapi untuk estetika mungkin lebih bagus, lebih pendek ya. Kayak misalnya kayak hagernya R15 V3 atau mungkin MT15 itu. Jadi lebih gagah lah istilahnya. Terus kekurangan yang kedua yaitu suara mesin kasar. Ya, itu salah satu faktor kenapa saya ganti knalpot. Karena knalpotnya terlalu senyap. Jadi suara mesin itu sangat kedengeran ya, dan kedengerannya itu kasar kayak gimana gitu. Makanya saya ganti knalpot biar sedikit tersamarkan lah suara kasar-kasarnya itu. Terus yang ketiga, penggunaan stang lebar untuk rute dalam kota. Ya, karena stang saber untuk standar ini terlebar di kelasnya 792 mili kalau nggak salah, lebih lebar dari Bison, dan itu cukup menyusahkan untuk rute dalam kota. Karena untuk filtering kita pasti was-was, terutama was-wasnya untuk nyerempet spion atau gimana gitu. Dan bahkan diserempet sama motor lain dari belakang itu pun saya juga pernah. Jadi harus hati-hati kalau mau riding di dalam kota memakai saber. Ya safety riding aja lah, nggak usah gerusa-gerusu atau gimana gitu. Kembali lagi pembawaannya harus lebih santai daripada bawa motor metik atau bebek ya. Terus yang keempat yaitu posisi footstep. Ya, untuk posisi footstep ini khusus untuk jarak jauh ya, mudah pegal karena posisinya neguk dan agak ke belakang. Ini kalau untuk orang yang tingginya di atas 175 mungkin lebih lebih pegal atau gimana ya. Apalagi yang badannya agak besar gitu, mungkin akan merasa capek atau gimana di bagian kaki, bagian paha atau bagian betis itu. Terus kekurangan yang kelima yaitu peletakan tombol klakson. Ya, tombol klaksonnya ini terlalu jauh untuk jangkauan jempol. Jadi kalau misalnya kita panik, kita akan bingung cari tombol klaksonnya. Jadi untuk kedepannya sih kalau bisa posisi klakson sama posisi lampu saklar lampu dekat lampu jauh ditukar lah posisinya kalau bisa. Jadi untuk menjangkaunya itu enggak terlalu jauh. Terus yang keenam, peletakan plat nomor depan. Ya, plat nomor depannya dijidat bro, jadi kesannya jadi aneh. Makanya dulu waktu masih pakai cover headlamp standar, aku beli itu dudukan untuk plat nomor belakang. Makanya sebelum saya beli cover custom dulu, saya beli dudukan plat nomor depan yang untuk di bagian bawah. Jadi lebih kesannya lebih mengurangi kejidatannya. Jadi kesannya biar lebih baik lah, nggak dijidat gitu peletakan plat nomornya. Tapi karena sekarang pakai headlamp custom, jadi sementara saya taruh di jidat lagi. Terus yang ke-7, tempat duduk belakang dan tidak ada pegangan. Ya, tempat duduk belakangnya itu terlalu kecil, terlalu pendek. Ya emang sih karena desainnya minor factor jadi harus mengorbankan tempat duduknya ya. Jadi diperpendek atau gimana gitu. Terus juga sama pegangan di belakangnya. Ya kalau dikasih pegangan misalnya kayak CB150 gitu mungkin kesannya agak aneh. Cuman ya minimal lah ada desain pegangan yang mirip-mirip sama Vixen yang lama itu, Vixen NFL yang lebih minimalis tapi bisa dipakai untuk mindahin motor, mungkin itu lebih bagus. Terus kekurangan yang terakhir yaitu harga jual kembali. Ya, harga jual kembalinya itu sangat turun drastis ya. Jadi kalau di Malang harga barunya itu 32 juta. Nah, sempat lihat di situs jual beli motor Yamaha Saber itu harga secondnya itu sekitar 17-18 jutaan. Jadi kasarannya itu hampir separuh dari harga barunya. Itu sih kekurangannya. Terus yang terakhir ini bisa dikatakan kekurangan apa enggak ya untuk performa mesin. Ya, performa mesinnya itu karena pakai 150 cc dan powernya yang hampir sama dengan kompetitor tapi dengan bobot yang lebih berat ya. Jujur pernah pakai Vixen itu rasanya lebih enteng
dari Saber. Mungkin karena faktor suspensi upside down-nya itu atau mungkin bannya lebih lebar, jadi kesannya lebih berat. Emang lebih berat sih. Jadi performa mesinnya itu agak loyo atau gimana gitu. Oke, kesimpulannya motor ini bagi saya sih cocok untuk kalian yang suka nampang atau cari muka atau gimana, yang nggak butuh performa, yang penting tampang, penampilan gitu. Saber ini cocok untuk kalian. Tapi misalnya kalau kalian udah punya keluarga gitu, mungkin ada kesulitan ya. Jadi sarannya sih kan ada MT-15. Jadi kalau misalnya udah berkeluarga, pengen kemana-mana sama keluarga gitu, MT-15 mungkin lebih enak daripada Saber. Dan satu lagi saran kalau beli Yamaha Saber itu jangan sampai dijual, karena ya itu tadi harganya sangat jatuh dan ada rasa sayang gitu. Motor ini kan termasuk motor yang cukup langka ya, cukup jarang yang punya gitu. Jadi ada ciri khas tersendiri, ada prestisiusnya sendiri gitu. Jadi eksklusivitasnya lebih ada daripada kompetitor, maksudnya di kelasnya gitu. Bisa dibilang ini the next-nya Scorpio mungkin ya. Jadi kalau ada yang kurang setuju bisa komen di bawah sih. Oke, mungkin cukup itu aja video dari saya mengenai opini pribadi 1 tahun pemakaiannya Yamaha Saber ini. Mungkin ada dari kalian yang punya pendapat lain yang mungkin belum saya sebutkan di kelebihan dan kekurangannya, bisa komen di bawah ya, sekalian sama sharing juga. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, tapi kalau nggak suka bisa di dislike juga. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran silahkan komen di bawah. Dan kalau mau mengikuti video terbaru dari saya silahkan di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.